Partai Golkar, Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, tentunya di sore hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan karena saya bisa hadir di Desa Koha. Ini yang pertama kali bagi saya bisa hadir di tempat ini, dan saya mohon maaf nih, saya lupa tadi ada Bawaslu di luar. Ya, yang saya hormati bapak-bapak dari Bawaslu maupun mungkin ada ibu-ibunya. Hari ini kita bangga karena Koha sebetulnya saya berapa kali lewat yang hanya di depan, tapi bisa masuk di tempat ini yang pertama kali. Dan saya sudah mendengarkan dari Pak Yance bagaimana Koha, Desa Koha ini tadi sudah disampaikan. Kalau kita terpilih jadi gubernur, maka jalan yang ada, jalan kabupaten ini tentu pasti mau dialihkan ke jalan provinsi. Tenang saja. Saya kesini dalam rangka sebagai calon gubernur dari Partai Golkar yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PAN, Amanat Nasional, dan juga ada partai non-sit. Di dalamnya ada Partai Garuda, Partai Berkarya, dan Partai Bulan Bintang. Nah, di sini juga nantinya sebentar lagi mudah-mudahan wakil saya akan hadir, Pak Sehan Salim Belanjar. Beliau ada di daerah perkuburan Imam Bonjol saat ini. Mungkin lagi ditahan di sana, jadi agak terlambat datangnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan dukungan kepada kami agar supaya Desa Koha masyarakatnya, karena orang sudah datang kemari, jangan lupa kesian. Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 kami minta dukungannya, karena nomor 1 itu nomor yang paling terbaik. Amin. Adapun yang akan kami berikan bagi masyarakat apabila kami terpilih nanti sebagai calon sebagai gubernur pada tahun depan akan dilantik, ada 9 program. Mungkin bisa dibagikan oleh para ini ya, leaflet silakan sudah dibagikan. Yang saya ingin sampaikan program unggulan kami sebagaimana sering kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah kami akan berikan dana, bantuan dana keuangan provinsi bagi desa sebesar 200 juta. Kalau ada tua di sini mungkin lagi badengan, ya jangan ragu. Harus dukung orang sebetulnya. Kenapa? Selama ini desa tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah provinsi. Sepanjang kita sebagai bupati di Minahasa Selatan 10 tahun berkiprah, tidak pernah ada bantuan ke desa oleh pemerintah provinsi. Jadi oleh sebab itu saya dan Pak Sen sepakat membawa tagline sebagaimana Bapak Ibu melihat, surut bangkit. Kenapa harus surut bangkit? Karena boleh begini terus. Surut butuh perubahan. Betul? Kenapa desa saya berikan 200 juta? Karena desa adalah ujung tombak kami membangun dari desa. Baik, surut akan sukses apabila desa sukses membangun. Betul? Jadi oleh sebab itu program unggulan ini harus benar-benar desa gunakan sebagaimana bisa membangun. Mungkin di sini ada jalan-jalan yang rusak, perbaiki drainasenya. Desa bisa lakukan dengan 200 juta ini. Bagi para hukum tua, pala-pala yang ingin ada insentif BPD, boleh gunakan untuk insentifnya. Tapi harus diawasi oleh masyarakat.
penggunaan ini. Jadi kalau dorang masih tekan-tekan le penguni, langsung bilang tadi, ingat, selain nguni mau baca calon itu 200 juta ibu dah kasih karena foto orang mau pilih. Buat masyarakat. Ini penggunaannya untuk masyarakat. Dana anggaran ini. Bapak Ibu juga ada program JOS buat Bapak Ibu. Itu JOS apa? Jaga orang sakit. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu yang mendapatkan jaminan dari kami pemerintah, yaitu dari BPS kita ini ke depan nih. Ini ya. Tes. Mohon maaf mungkin ini jaminan orang sakit ini diberikan kepada yang menjaga orang sakit. Jadi yang menjaga orang sakit, selain orang sakitnya sudah mendapat jaminan dari pemerintah, maka yang menjaga pun kami memberikan insentif sebesar Rp100.000 bagi yang menjaga orang sakit per hari, ya. Jadi selama 2 minggu dijamin oleh pemerintah provinsi untuk 2 penjaga orang sakit yang di rumah sakit. Dorang kan biasa kalau di rumah sakit, orang sakit sudah sakit tuh yang menjaga, sudah lapar, lain kali sudah tahu siapa yang mau jaga, ya kan? Bukan tambah baik, malah tambah sakit. Jadi yang menjaga, orang kasih jamin, dorang per hari 100.000 dan minimal ada 2 orang menjaga sepanjang 2 minggu. Nih, sedikit lagi kita pewakil semua datang, betul? Sudah Bu. So ada? Nah, pas-pas. Dia kok ada Farah di bibir, tapi wakil. Jadi kalau ada dia kita senang sekali. Jadi nanti dia akan menjelaskan detailnya program kita, ya. Jadi Bapak Ibu para lansia juga nggak usah takut. Ada jaminan hari tua, ya. Mama senang mau dapat 2 juta rupiah, ya. Bagi yang umur 65, bagi para lansia wanita akan mendapat tunjangan 2 juta, bagi yang pria 70 tahun mulai mendapatkan jaminan hari tua. Tiap tahun, bukan cuma ini, semua sampai tiap bulan. Ya, nanti mau dapat. Jadi tidak usah takut. Cep Sehan sudah mengkaji semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi ini selamat datang buat Pak mana nih, Titape Wakil. So ada, supaya jalan cepat-cepat ya Pak Wakil kemari. So lama tuh ya aku dapat, so 5 hari. Sambil menunggu kita tunggu Pak Wakil datang. Tepuk tangan dulu buat Pak Wakil. Selamat datang. Waduh, mantap ini. Dapat dia. So 5 hari sebab aku kangen Jo. Baik. Jadi kita cuma sebentar memaparkan sebentar saja, nanti diteruskan oleh Pak Wakil ya. Pak Wakil so sampai di program JHT dan orang tua asuh. Belum, pendidikan belum. Nanti diteruskan saja oleh Pak Wakil ya. Karena beliau ini terus terang saya pilih jadi wakil gubernur supaya dapat membantu saya nantinya bersama-sama untuk membangun Sulut. Karena nggak gampang cari pendamping, seorang yang tulus yang bisa melayani masyarakat. Karena sepengalaman di Bupati 2 kali, kenapa saya pilih beliau? Ini orang sama selama 10 tahun, paling dekat dengan saya. Kalau duduk selalu bareng-bareng di acara bupati-bupati. Jadi kalau orang duduk bersama, kalau lihat ada gubernur Pak Pidato, orang baku garah. Tuh bilang, tuh mau ganti pada orang asli. Jadi memang Tuhan mendengarkan orang curahan hati. 2017 ya Pak ya.
nanti beliau kasih sampaikan pada masyarakat. Karena orang rindu bagaimana dalam keberhasilan memimpin daerah sendiri dua periode itu nggak gampang. Jadi saya heran kalau lihat ada di tagline, prestasi ini tidak boleh berhenti. Nah, saya mau nanya, prestasinya apa? Kalau saya dan Pak Sehan pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Jadi kita berprestasi beneran. Setuju? Indikator keberhasilan daerah adalah prestasi dari kementerian maupun dari Presiden Jokowi atau semua presiden yang ada. Saya dan Pak Sehan telah menerima 3 penghargaan dari berapa presiden? Dari Pak SBY kita sudah menerima penghargaan Satya Lencana. Ya, masing-masing telah menerima. Saya 7 kali dapat Satya Lencana. Zamannya Pak siapa lagi setelah SBY? Jokowi. Nah, langsung Pak Jokowi. Nah, tahun 2015 kita dapat penghargaan Bintang Jasa Utama. Itu yang tertinggi. Ya, kalau kemarin Pak Jokowi kasih Mahaputra pada Pak Gatot, itu satu step lagi sudah jadi Mahaputra. Ya, jadi Pak Sehan dan saya nggak usah diragukan. Orang dua ini bupati-bupati berprestasi. Dan hanya kita mau sampaikan, kalau di mana ada prestasi yang diberikan bagi gubernur saat ini dari Pak Presiden yang langsung diberikan penganugerahan bintang jasa, tidak pernah ada. Betul? 3 tahun memimpin daerah, kalau belum ada prestasi penghargaan dari pemerintah pusat, berarti tidak kerja ada orang. Itu yang saya mau sampaikan pada masyarakat. Jadi kalau ada baliho begitu, itunya tidak betul. Ya. Orang harus buat sudut bangkit dengan orang-orang mempunyai kapasitas memimpin yang sangat luar biasa. Saya dan Pak Sehan bukan mau menyombongkan diri, tapi orang mau melakukan pembangunan bersama, membangun rakyat kita. Orang punya hati untuk rakyat. Ya, selama ini hanya untuk rakyat. Kalau mau bilang memperkaya diri, orang bilang malah tompel HKPN tak turun 17 miliar. Matu lain berapa ratus miliar naik. Ini naik sepeda, itu naik helikopter. Boleh Pak? Ya, LHKPN kita turun. Kalau orang bilang kalau boleh naik-naik, ya enggak, tak turun. Ini jujur. So tahu kan kalau setiap tahun pemerintah, kalau rupa orang pejabat harus lapor terus kekayaan kepada KPK. Dan disitulah kami memberi diri hanya untuk masyarakat. Bantu kami ke depan, karena inilah kami berdua akan menjadi pemimpin bukan buat diri kami, tapi untuk masyarakat. Pilihlah kami pada tanggal 9 Desember nomor 1 pilihan rakyat. Kami yakin kalau kami dipercayakan jadi pemimpin, pasti Tuhan akan senantiasa memberkati perjuangan ini. Dan pasti Sulut akan dibangkitkan dari keterpurukan, Sulut akan dipulihkan. Kami yakin itu. Dan untuk itu saya berikan mic ini kepada wakil gubernur saya untuk melanjutkan ya apa yang akan disampaikan yang nantinya Bapak Ibu akan tunggu-tunggu. Demikian sambutan saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 Ibu Kristiani Enjina Peruntu. Terhormat Ketua Tim Pemenangan Ner JWS, pimpinan partai politik Partai Golkar dan seluruh fungsionaris anggota DPR, PAN, Demokrat, Berkarya, Garuda dan Bulan Bintang, seluruh
tim sukses, CFC-an, warga masyarakat, tokoh masyarakat, para hamba-hamba Tuhan yang saya hormati. Syukur sore hari ini kita orang masih Tuhan kasih akan berkat hidup sehat kuat, kebersamaan, kemudian gairah untuk bagaimana menjadikan daerah kita semakin baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena pemilihan itu adalah waktu yang tepat rakyat menentukan sikap. Apakah mempertahankan pimpinan yang ada? Sudah merasa puas atau tidak? Sudah merasa betah atau tidak? Apakah pimpinan yang ada sudah jujur untuk bagaimana membagikan uang yang dia kelola 4 triliun lebih itu untuk kepentingan rakyat? Hari dan waktu inilah tanggal 9, itu adalah kesempatan kalian rakyat. Kursi daripada presiden, kursi dari gubernur, kursi bupati, kursi dari wali kota, itu sebenarnya milik rakyat yang tanpa disadari. Kapan kalian berikan? Saat kalian memberikan hak pilih. Makanya saya dengan Ibu Cep ini berpasangan hanya dalam berencana yang mulia. Tapi yang menentukan kami bisa jadi atau tidak, itu lewat tangan kalian. Tadi Ibu Gubernur sudah banyak menyampaikan. Saya dapat informasi rakyat sini banyak diintimidasi. Intimidasi itu ada 2 cara, gaya PKI dan gaya kapitalis. Kalau PKI mengintimidasi dengan jabatan, dengan kedudukan, menggertak dengan tidak mendapatkan bantuan, emangnya itu uang punya kalian? Bukan. Siapapun jadi gubernur, siapapun jadi bupati, itu BLT, BST, dan PKH tetap jalan karena itu sudah jadi program pemerintah pusat. Udah kasih kalah juga pada orang supaya ini tetap dapat itu BLT dan BST. Karena itu bukan uang dia, itu program pemerintah pusat. Saya ini bupati sudah 10 tahun, sampai sekarang masih bupati. Ibu Kristiani juga izin dapat. Orang yang tak pernah tindas dompet rakyat, terserah pada orang karena itu dompet hak. Ya guru sekolah minggu di jaksa doi. Ada 2 gaya penindasan, gaya PKI, gaya penindasan dengan jabatan, dan gaya kapitalis menindas dengan uang. Dua-dua dimusuhi, dua-dua itu bertentangan dengan ajaran agama manapun, dua-dua itu bertentangan dengan konstitusi kita, dengan nilai-nilai demokrasi. Jadi jangan jaga Iko, itu pemimpin yang jaga batindas, itu PKI. Rakyat tidak usah takut. Yang bicara ini bukan pala, yang bicara ini bupati. Bupati yang berani maki-maki menteri karena lambat menteri untuk memberikan makan kepada rakyat. Jadi tidak usah takut. Makanya Panwas jangan cuma jaga-jaga jam-jam itu, dan jaga lia-lia ini. Lia-lia itu pala dan kepala desa jaga batindas rakyat. Laku pada orang. Jadi Panwas bekerja bukan jaga jam, so habis jamnya tidak ada masalah itu jam. Yang penting jangan ribut. Pelanggaran berat itu apabila pejabat sampai di tingkat desa menindas rakyat, itu pelanggaran berat, pidana. Lapor Pak polisi loko kepada orang. Nggak usah takut, ini bukan lagi negara waktu untuk menindas. Masa rakyat mau digagahi? Jadi saya minta juga Panwas jangan biarkan kalau ada rakyat yang mengeluh, mereka itu diancam nyadak mau dapat PKH, nyadak mau dapat BST, nyadak mau dapat BLT. Itu bukan gubernur dan bupati bedoi. Itu uang rakyat lewat Kementerian Sosial. Tidak usah takut rakyat. Iko kasih kalah juga pada orang karena orang tukang tindas. Pilih juga orang yang tukang tindas. Orang 10 tahun Ya nak mau mati juga kok, kau ni nak mau ambil tu PKH cuma 200.000 leh kuat. Kadang konsum berapa itu? Tidak usah takut. Orang PJAD tong siapkan 150 miliar untuk 9.000 ton beras premium yang 14.000 per kilogram. Tidak usah takut.
Kita susun itu program itu. Tadi Ibu Cep sebanyak bilang, memang tapi gaya bicara begini. Kita tidak mau kampanye, kita mau kasih cerdas rakyat. Sebab cuma rakyat yang cerdas yang mampu memilih pemimpin yang benar dan yang cerdas. Begitu. Jadi kita tidak maksud mau suruh pilih. Kita maksud rakyat jadi pandai, rakyat jadi pintar, rakyat jadi paham, sehingga rakyat dapat memilih benar-benar pemimpin yang tidak pembohong. Ya kita jadi bupati modal pertama cuma 24 juta kok. Dimengerti? Ada kira-kira jadi bupati cuma di modal 24 juta. Saya Banjar, satu putaran. 7 daerah kita satu putaran. Modal baliho 25 lembar, cuma 1 kali 1,5. Makanya kita so tahu betul. Kita dengan Ibu Kristiani ini bukan datang mau calon, mau cari gagahan, mau cari jabatan. Itu orang masih tetap bupati kok. Seandainya kita orang lihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin Sulut itu sudah bagus, tidak perlu nanti kita orang. Tapi kita orang ini bupati merasakan bagaimana hubungan antara gubernur dan daerah dan bupati tidak jalan, sehingga semua urusan di daerah itu sulit diselesaikan. Karena apa? Gubernur pegang uang di atas 4 triliun. Kita orang tidak tahu tuh itu sampai bagaimana Pak rakyat. Ini tahu nggak? Ini tahu enggak? Sekarang ini uang yang dikelola oleh gubernur berapa banyak? 4,5 triliun. 4,5 triliun itu 4.500 miliar. So pernah lihat doi begitu? Sedang kita belum pernah lihat. Makanya kita tanya. Sedang kita belum pernah lihat nanti ngoni. Ya. Makanya insya Allah tadi sudah banyak dipaparkan. Coba bayangkan masalah cengkeh dan kopra, kemudian dianggap cengkeh dan kopra bukan menjadi unggulan dan mau diajak untuk ganti dengan tanaman lain dan poki-poki. Pak, kalau namanya orang Sulawesi Utara, kalau bilang ini darah, daging dengan tulang, tercipta dari tanah Sulawesi Utara, tahu menghargai tentang filosofi moyang orang Sulawesi Utara. Orang Sulawesi Utara itu menjadi maskot dan harga dirinya adalah kelapa dan cengkeh. Disebut nyur melambai, sampai dikatakan bahwa ini adalah penghasil cengkeh terbesar. Kalau sekarang ini turun produksinya, bukan langsung dikatakan bukan unggulan dan kemudian tidak usah pakai. Harga itu tidak boleh. Saya dengan Ibu Cep sudah punya konsep mempertahankan harga cengkeh dan kopra. Kopra tidak boleh kurang dari 600.000 dan cengkeh tidak boleh kurang dari 75.000. Harus kita pertahankan. Caranya satu, bentuk badan usaha milik pemerintah provinsi, berikan modal dia, sanggah harganya. Jadi penyangga harga adalah perusahaan daerah, bukan kasih biar kepada pedagang. Dorang pembakal juga, dong kerjasama dengan pemerintah, kon dorang main beli, kon pemerintah yang dapat fee. Ini pengalaman saya di Gorontalo, saya anggota DPR. Di sana yang maskotnya Gorontalo kan Milu. Harga Milu cuma paling tinggi 500.000 waktu itu 100 kilo. Saya dengan Pak Fadel waktu itu dan teman-teman di DPR sepakat, kita bentuk Pitra Mandiri. Modalin 23 miliar, kerjasama dengan para investor. Kita orang tahan di harga 900 paling rendah. Akhirnya apa? Para buyer pembeli Milu kasih naik sampai 1.000. Naik terus, tong kasih naik 1.500, dong beli 2.000, tong kasih naik 2.000, dong beli 2.000. Karena orang takut tidak ada bahan baku. Pemerintah harus berani untuk membuat talangan harga. Harga eceran terendah. Tidak boleh kemudian alasan bahwa ini pasaran dunia. Enggak lah, banyak pembakal juga ini bayar. Pemerintah harus tahan harga terendah. Saya dengan Ibu Tetik sudah bersiap untuk itu. Makanya Bapak Ibu, orang ini bukan mau jual kecap. Yang tadi sudah disampaikan itu sudah tertuang di visi misi. Visi misi itu mutlak harus dilaksanakan. Begitu kami terpilih, segera buatkan RPJMD. Bagaimana visi misi dituangkan di RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Kemudian itu harus segera dilaksanakan oleh dinas-dinas. Ya. Dan tidak boleh ada intimidasi. Harus sama kepada rakyat. Kenapa sekarang ini terlalu banyak rakyat Sulawesi Utara? Dari 2,5 juta penduduk itu, populasinya tidak kurang dari 800 sampai 900 ribu kepala keluarga. Itu sekitar 15% sampai 20% tinggal di negeri sendiri tapi menumpang di tanah orang. Bahkan ada tidak ada rumah, tapi pemerintah biarkan. Maka kami siapkan anggaran 90 sampai 180 miliar untuk membangun setiap tahun 3.000 sampai 6.000 rumah rakyat. 30 juta per satu rumah rakyat. Harus begitu. Karena ngoni suka ngoni kedaulatan di tanggal 9 pilih 4 orang. Berarti orang mesti kasih ngoni harga diri juga. Begitu kalau cara membalas ke rakyat. Jangan nanti somo ulang pemilihan baru datang kamari, baru pendeta dan imam dorang kasih gaji, kon suruh buju-buju akang pak itu jamaah. Jadi, makanya tak bilang pak jamaah kalau ada pendeta yang dapat tahu kon suruh terima doi dari pak itu yang bacalon, kalau dia bawa doa ajang pak amin, Tuhan yang mau terima itu. Begitu juga ke imam-imam. Betul. Jangan melibatkan itu yang namanya mimbar di masjid dan gereja menjadi alat politik. Tidak boleh. Kita orang juga siapkan 2,5% dari total anggaran untuk keagamaan. Untuk apa itu? Untuk pembangunan gereja dan masjid itu kita siapkan. Untuk kesejahteraan pendeta, penatua, imam dan pegawai syar'i kita siapkan. Acara-acara keagamaan itu kurang lebih 200 sampai 250 miliar per tahun kami siapkan supaya tidak semua terbebani kepada jamaah. Ada rakyat PDOI yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Dari 4,5 triliun target kita pada tahun 2021. Itu kita bagi dalam 3 belanja. Yang pertama belanja pegawai. Belanja tidak langsung. 2,2 miliar. Gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, pembelian ATK, perjalanan dinas, operasional, dan kebutuhan-kebutuhan perkantoran. 2,2 dari 4,5 triliun. Sisa 2,3 triliun. 1,2 triliun untuk belanja modal, jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, dan kebutuhan rakyat lainnya. Yang 1,2 triliun kita akan bagi di dalam belanja barang jasa. Apa itu belanja barang jasa? Yang langsung diterima oleh rakyat. Termasuk JHT, jaminan hari tua. Oma-oma, opa-opa dapat tunjangan 2 juta 2 juta. DP nama JHT, jaminan hari tua. Begitu. Itu kita siapkan. Tadi mungkin Ibu Gup bilang bahwa orang juga akan siapkan dana 200 miliar untuk apa? Rakyat yang tidak pegang BPJS. Ada BPJS semua ini ada? So mati kata. Makanya kita orang so tahu. Karena yang ada program KIS dari pusat, Kartu Indonesia Sehat, tapi sedikit yang dapat. Dan cuma pilih-pilih kecuali sama warna. Jadi pemimpin tidak boleh begitu. Namanya rakyat itu yang dia punya hak kasih supaya ada berkat. Jadi kami siapkan 200 miliar untuk menjamin BPJS-nya rakyat Sulawesi Utara. Kita akan panggil BPJS, catat semua mana itu kabupaten kota yang tidak sanggup dan tidak mau menanggulangi rakyat. Kita orang yang tanggulangi. Berikut tidak usah pilih pada orang itu di kabupaten yang mau itu. Itu orang yang bilang Bang Oni. Karena kabupaten juga ada doi. Rupanya ini Minasa ini ada 1 triliun lebih, betul? 1,3 triliun. Cuma memang terlalu luas. Makanya kita ini ketua forum pemekaran nasional. Termasuk ini, Kecamatan Mandolang, ini Minasa Barat. Ini salah satu saya target. Saya Riki demo di muka istana. Gara-gara ingin supaya salah satu kabupaten yang berdiri, yaitu Minasa Barat, Mimbar. Saya buat forum nasional. Ada 314 kabupaten kota di dalamnya, ada 16 provinsi. Salah satu Minasa Barat, Kota Tomohon,
Bolaang Mongondo Raya, kemudian Kabupaten Talaut Selatan, dan kota ibu kota Sangir nih, Tahuna. Saya ketua forum nasional sampai sekarang membawahi 314 daerah yang ingin memekarkan, termasuk Minahasa Barat. Dokumennya ada di saya. Nggak usah takut, karena terlalu jauh nih mau urus di Tondano. No, sedang kita cuma bupati berani demo di muka istana gara-gara pemekaran, apalagi kita wakil gubernur. Contoh tolak apa kita kata, nggak sama ngaku. Oh, kita akan lupa korupsi dong. Solo pusat 3 kali demo di dalam kantor DPR, demo 2 kali di DPR, 1 kali di muka istana. DPK 4 tamaki akan tuh 2 menteri. Ini so lihat televisi gara-gara BRT tamaki akan menteri. Karena terlambat pakai saya turun. Jadi sudah bilang jo papala dengan Pak Kuntuan, tidak usah jaga tangan itu BRT. Justru kita yang percepat itu BRT. Tamaki akan 2 menteri, akhirnya presiden marah pada orang. Iko akan tuh saya lanjar memau. Karena tadinya dia bikin aturan itu BST mesti buka rekening di bank, bukan main dan tuh omak mau terima mesti pergi lari di bank, ongkos ke sana 100 pulang 100, dia anak dia bawa lagi, jadi habis 400. Toh bukakan rekening 150, mau terima apa lagi? Menteri bodoh di mana? Oh, jadi kita itu semua menteri lagi pandainya, nggak kenapa sudah Paroku tadi Malang 1. Sisipunya kok itu, sisipunya. Dong? Jadi banyak itu menteri itu asal jadi kontamangamu. Presiden panggil pada orang. Yang bilang Pak kita menteri dalam negeri, dia telepon. Pak Bupati Boltim, itu menteri sampai dimarahin presiden. Bener itu, harus dipercepat, nggak usah lewat bank. Saya bilang iya gila, uang 600 musuh buka. Ini oma-oma bagaimana dan kita bilang. Tutup pori dia pergi di bank, bayar 150, ongkos pergi pulang 200. Saya tak habis buka belum dapat tuh doi, ulang balik. Buka pertama 350, ulang 350, 700, mau terima 600. Menteri apa ini menteri begini? Jadi kita Pebapeto itu selamatkan semua penerima BST se-Indonesia. Sehingga kita yang Sobapeto, orang yang mau tahan-tahan, kalau tidak pilih pada orang kata tidak mau dapat. Kalau bedoi. Iya. Jadi itu doi itu, tadi tadi bilang berapa? 4,5 triliun. 2,2 untuk kepentingan pegawai dan kepentingan perkantoran. 1,1 untuk belanja modal, jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, kebutuhan rakyat yang bersifat fisik. Yang 1,2, nah itu kita dengan Ibu Teti mau bagi. Termasuk kita orang siapkan 150 miliar untuk apa? Bukan ini ibu-ibu kalau sore begini, so pusing no pikiran besok mau bastor di koperasi. Betul? Betul. Betul. Karena tuh kalau pinjam di koperasi mama-mama yang nak mau pinjam suka bawa usaha. Toh? Pinjam ini hari bayar kelamari. Bukan bayar esok, so potong. Jadi pinjam ini hari bayar kelamari. Dia kasih sore, pagi-pagi dia cuma salam, selamat pagi. Bagaimana orang mau hidup? Makanya saya dengan Ibu Teti sasar, orang targetkan 50.000 ibu-ibu yang tukang goreng pisang, yang tukang bikin mie, yang bikin nasi kuning, yang berjual sayur, yang berjual tinutuan, yang usaha kecil. Itu kami modalin 3 juta per orang. Nah, ini bikin tako ini ibuku. Dia bilang, oh, pagi itu pelantik, dia dapat dengar Pak Wagub pelewat, cepat, bawa kemari itu kompor miakannya. Pak Wagub dapat lihat orang dapat goreng.
Nanti kita akan ambil jatah lewat kabupaten kota, dan itu bukan rekening di bank Sul, di satu bank. Kita masukkan di situ. Karena ini boleh langsung kasih begitu pada ibu-ibu. Kalau langsung kasih, cuma dua. Kalau mau beli akan handphone, dompi pada bonding di Kapsalon. Jadi harus ada tata caranya. Karena dinas akan dampingi dan bank akan dampingi membina rakyat untuk bagaimana supaya uang itu berkembang. Setelah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan menipik usaha berkembang, maka kami perintahkan Bank Sul. Tanyakan pada dia. Dia mau tidak tambah modal 20 sampai dengan 50 juta kredit tanpa bunga, tanpa anggunan. Kenapa Bank Sulut kan pengendali itu pemerintah provinsi? Uang provinsi di situ ada kurang lebih 350 miliar sebagai modal utama. Rakyat tidak tahu. Tiap tahun 75 miliar dividennya. Bagikan ke rakyat. Tidak usah sembunyi. Kita ini orang transparan. Dengan apa saja kita bicara. Kenapa? Karena kita lahir mulu lebih dulu. Nah, itu paling penting. Kemudian kita dari Ibu Teti juga siapkan dana minimal 50 miliar per tahun. Minimal 50 miliar. Untuk apa? Kami harus jadikan anak asuh. Setiap anak-anak dari keluarga yang tidak mampu kuliah selama 8 semester, kami akan tanggung uang semesternya sampai dia menjadi sarjana. 10.000 sampai 20.000 mahasiswa itu akan menjadi anak asuhnya gubernur dan wakil gubernur. Gitu. Nggak usah pusing. Nanti orang yang MOU dari perguruan tinggi, anak-anak kuliah saja. Tiap jatuh tempo pembayaran masing-masing fakultas tagih di keuangan provinsi. Jadi anak-anak kuliah aja, orang tua nggak usah pusing. Bahkan kita tahu sekarang ini, ngoni yang ada BPJS, orang akan tanggung ngoni BPJS. Tidak cuma itu, orang akan dampingi dengan program JOS. Ibu sudah bilang tadi, tuh JOS itu jaga orang sakit. Jadi keluarga yang berjaga 2 orang, 1 orang, 2 orang dapat tunjangan 100.000 per hari untuk mau makan mereka. Mau biar sakit kalau cawana roy, mau bangun. Caro itu pulang, dia tidak baik pulang. Daripada yang sakit semua dapat, yang sakit tidak baik, yang berjaga sudah pamah. Tidak makan. Jadi itu. Nah, orang akan berupaya untuk jamin nih rakyat. Jadi terus terang saja, harus 55 sampai 60% dana yang dikelola gubernur, karena gubernur pegang uang. Kemarin baru diketuk APBD provinsi, baru diketuk dari 3 sumber pendapatan itu kurang lebih 4 triliun 72 miliar. Ditambah pendapatan lain-lain 20 miliar menjadi 4 triliun 92 miliar. Yang lucu, belanja modal cuma 500 miliar, operasional 3 triliun. Berarti cuma habis pegawai kasih habis tidak. Ya kita ada dengar-dengar karena buat Pemama kan anggota DPR provinsi. Dia bilang bagaimana dengan ini apa? Kalau tadi Ibu Teti jadi tong roba habis kok itu doi kasih bahagi para rakyat semua itu 1,2 triliun. Ya tidak jelas operasional itu apa? Bayangkan belanja operasional 3 triliun. Ini apa ini? Kita ini 10 tahun jadi bupatinya tidak ada operasional sebanyak itu. Karena kan penyampaian nota keuangan oleh gubernur atau bupati atau wali kota jelas rinciannya dari total pendapatan berapa untuk rakyat dan berapa untuk pegawai. Ini cuma 2, belanja modal 500 miliar, kemudian ya operasional. Gila, baru rakyat punya mana dah? Helikopter kan tuh. Makanya. Kita dengan ini palang uang ini bukan kaleng-kaleng. Masing-masing ada kelebihan. Dia cantik dari lahir, kalau kita rusak dari kecil.
mencintai rakyat. Satu hati kita orang mencintai rakyat. Ya memang sebegitu tuh keadaan. Kalau dia Tuhan backing dari Tanah Lilin, kalau kita dari Domato. Makanya beda warna tuh orang. Ya. Ya. Oh iya. Mana? Oh nyanda, orang nak jangan naik helikopter, berjalan kaki leh. Ya toh. Hah? Oh naik sepeda. Oh iya. Nanti juga orang mau siapkan setiap tahun itu di antara 6 sampai 12 miliar untuk mau beli apa? Beli motor plat merah, pakai cool box. Untuk apa? Rakyat yang jaga jual jauh-jauh, yang usah berjalan kaki, jangan naik sepeda kesian ibu-ibu. Tuh kesian. Ngakang itu Pak itu punya. Sadarnya maka untung. Mesti kasih motor. Sama ini di Bolti. Orang jual ikan, jual sayur, kita kasih motor plat merah. Siapa dong bilang kau kasih plat merah? Kalau kasih plat hitam mau jual. Nanti 5 tahun kemudian baru alihkan menjadi hak milik. Begitu. Jadi rencana tong siapkan 6 sampai 12 miliar. Kalau 6 miliar cuma dapat beli 200. Kalau 12 miliar 400. Dia tahu. Bagikan kepada masyarakat yang suka jualan keliling. Jual es, jual tinutuan dia keliling. Kasih motor plat merah. Boleh. Karena yang orang ada pakai juga pegawai pakai. Itu beli dari rakyat. Masa rakyat ini boleh pakai plat merah? Kasih dia pinjam pakai. Boleh. Ada dekat aturan. Ada. Nah, patah sobekeng 10 tahun di Bolti boleh kok. Boleh. Yo. Bahkan orang kalau bangun rumah tidak sekedar rehabilitasi rumah. Ada 3 cara. Ada tanah, ada rumah yang tidak bagus, ganti 30 juta. Ada tanah yang tidak mampu bangun rumah, bekeng DP rumah. Kalau yang tidak ada tanah, orang siapkan tanah, kemudian tong bangunkan rumahnya. Begitu. Kita jantar kok. Semua tak sobekeng. Ini tinggal kita dari detik mau pindah ke provinsi supaya tidak cuma tompe daerah yang dapat rasa itu. Orang juga di Minahasa Induk akan rasakan itu jikalau SSL yang memimpin Sulawesi Utara. Makanya kader-kader Golkar kerja keras, supaya ngonipe ketua ini akan menjadi gubernur. Jangan baku harap tuh kader-kader Golkar turun ke lapangan, saya minta begitu. Kerja keras semua karena Minahasa ini akan jadi suara rebutan. Kalau tong dapat jo setengah sudah lantik. Ayo 245.000 pemilih Minahasa Induk tuh. Kalau dapat jo 100 tuh sudah habis doang. Tadi tak lewat ada Sentra Bangun tuh rumah sakit Ratu Wisang. Tapi lagi saya bakuriki karena ada yang mau masuk situ. Ya, jadi itu, dengan sebenarnya itu kepala desa di aparat desa, dong mesti dukung orang, karena orang bakal menyiapkan 300 miliar untuk 1.500 desa di Sulut. Di Sulut ini ada 1.839 desa dan kelurahan, ada 1.507 itu desa. Itu orang kasih 200 juta per desa. Untuk apa? 100 juta tambahan pendapatan kepala desa dan seluruh perangkat. 50 juta untuk modal usaha di desa. 50 juta untuk pemuda. 200 juta orang mau kasih di desa. Jadi balik Pak Jokwa kepala desa. Ya ada program di sana begitu. 300 miliar per tahun dalam program kami. Dana stimulus untuk 1.507 desa. Setiap desa kami berikan 200 juta. Untuk apa? 100 juta tambahan pendapatan kalau orang di Bongondo Sangadi, sekdes, kaur, seksi, kepala dusun, kemudian kepala jaga, pala-pala, tambah dengan RT, baru BPD. Itu semuanya mendapatkan tambahan dari pemerintah Sulut. 50 juta untuk kepentingan pemuda, 50 juta tambahan usaha desa. Mau kurang apa? Balik Pak Jokwa.
100 juta. Berarti 30 juta Pak dia. Dalam 1 tahun. Balik dong. Dan ini program yang tidak boleh. Begitu orang jadi, mutlak kita orang berlakukan mulai bulan Februari. Jangan tidak suka pat orang, kon sepantar. Saya orang jadi, kon terima, kon tak tahu nih. Udah. Jadi udah bilang-bilang aja rakyat deh, kalau orang untung kong ada tuh perangkat desa yang tak suka pat orang, atau tak mau saya akan pada dia. Karena orang ini so untung orang. Cuma takut tak kabur mendahului Tuhan kehendak. Ini jabatan yang tak perlu orang mau baku-baku paksa dan baku tindas. Karena kekuasaan dan kerajaan itu milik Tuhan. Tuhan telah sebutkan di dalam Bible bahwa pemimpin itu wakil Allah, berarti dia wakil. Dalam Al-Quran dia bilang naungan Allah, As-Sultan Nuzilullahi bil-Ar. Pemimpin Allah naunganku di muka bumi. Berarti kekuasaan dia mau kasih apa yang dia mau, dan dia akan tarik kekuasaan dari yang dia mau, karena dia pemilik kekuasaan. Orang ini hanya melaksanakan sunnah, cuma melaksanakan hukum alam. Siapa yang mau jadi sebenarnya Tuhan catat DP nama. Karena Tuhan yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Biar lagi mau tindas tu rakyat, tapi kalau dia suka tetap dia masuk TPS, dia lihat tetap satu. Karena biasanya kan itu yang begitu yang mau pat orang, nanti so jadi orang kong minta maaf bu cek. Pesta tak minta maaf. Gampang. Tetap udah apa di marka belakang. Itu yang pendukung dulu yang kamu. Tetap mau dapat. Iya. Karena tentunya orang yang berjuang tentunya yang duluan diperhatikan. Itu adil. Jangan yang nak dukung kau tuntut. Yang nontak. Jadi suka itu. Mau dapat modal 3 juta. Mama suka. Suka mau dapat motor untuk usaha. Suka mau dapat BPJS. Suka mau dapat itu namanya JOS 100.000 per hari keluarga yang menjaga orang sakit. Suka mau DP anak kuliah tanpa harus pusing bayar DP uang semester selama 8 semester. Suka dapat itu JAT. Kemudian nelayan, ngoni petani itu dijaminkan lewat bank surut. Kalau gagal panen, maka bank akan kembalikan seluruh kerugian daripada petani. Sedang nelayan kita bilang harus berikan asuransi seperti di Boltim. Jadi nelayan di bawah 45 tahun kalau dia meninggal dengan cara apa saja. Yang 2 itu dia yang dapat 160 juta dari keluarga kan cuma cilaka di motor, 1 jatuh ke kelaparan. Tapi dia pegang kartu nelayan, kartu asuransi. Keluarga di bawah 45 tahun dapat 145 juta. 160 juta. 45 sampai 70 dapat 40 juta. 70 ke atas dapat 20 juta. Kalau cuma sekedar dia robek DP kaki atau luka tangan 8 juta. Di Boltim Sodua yang dapat 160 juta. 9 orang dapat 40 juta. 6 orang dapat 20 juta. 1 orang yang dapat 8 juta. Iya. Itu cuma tak khawatir. Lain kali kalau itu tukang mengair kau masih muda, DP bini bilang loh, tapi laki ini pemabuk jahat, kasih mati dia pada dia, supaya kita dapat sesuatu. 2 kali untung, dapat laki dia dapat oto. Iya, karena waktu meninggal pertama itu anaknya kepala desa Sangadi, umur 29 tahun, belum ada bini. Jadi kan DP bapak yang terima. DP 2 minggu tadi dia subawa bukan Avanza, Xenia baru. Terpanggil, nak dulu sendiri. Dan dia sedih waktu. Yo yang tuh ada kasih dan acara Trude, kontak kasih terima pada dia 160. Itu dan anak punya. Oh, jadi nak supaya roto. Iyo. Masih berapa nanti anak laki-laki? Masih 3. Nah ramas juga semua pasti. Nah itu cuma bagus edo. Iya, ada satu lagi.
tua 2 tahun. Dari kecil baku pinggir rumah. DP istri umur 52 tahun. Ya, meninggal karena kanker. Nah, jadi waktu acara di Guaan, acara PKK, diterimakan pada dia 40. 2 minggu tadi dia so. Dulu. Men, tadi dia so bagus. Yang tuh anak kasih nak main tua punya 40. Nak kawin ulang kau naramas leher. Berapa 40? Tapi itu semua bagus edu. Ya nggak mungkin kan begitu. Tapi paling tidak saya sampaikan apa yang saya dengan Ibu Teti lakukan. Jadi uang itu kalau dia 4,5 triliun berarti 2,3 triliun harus masuk ke kepentingan rakyat. Yang pertama untuk belanja modal, untuk jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan hal-hal lain. Dan 1,2 harus sampai belanja barang jasa dalam kepentingan rakyat. Begitu, transparan. Jangan bilang lanjutkan. Apa yang lanjut, rakyat udah mati. Harus jelas uang yang dikelola itu kemana. Jangan cerita jalan tol. Jalan tol itu dana APBN. Jangan cerita air port. Itu APBN. Jangan cerita KEK. Itu APBN. Jangan cerita Pelabuhan Bitung. Itu APBN. Siapapun jadi gubernur, setengah orang setengah yakin proyek itu berjalan terus. Bukan itu jadi urusan dan pertanyaan rakyat. Yang 4 triliun sampai 5 triliun APBD disulut itu kemana? Untuk singkiran. Makanya kita orang kan siapkan badan usaha milik provinsi untuk sebagai penyangga harga cengkeh dan kopra. Tidak boleh rakyat dan petani itu harus menderita, dibiarkan kepada para buyer, para pengumpul yang nakal, ditahan harganya. Itu orang sebaik yang di Gorontalo, Pitra Mandiri. Bukannya ada bukti. Saya mendampingi Fadil Muhammad di Gorontalo. Saya anggota DPR di sana. Saya ketua bidang reformasi provinsi di sana. Saya usulkan sama Fadil Muhammad, kita bentuk badan usaha milik provinsi dan dibentuklah Pitra Mandiri namanya. Harga milu yang cuma 500, orang patok 900. Akhirnya apa? Para pembeli kasih naik itu harga 1 juta, tong lepas. Habis itu tong kasih naik harga terendah 1.500. Akhirnya pembeli beli 2.000. Tong kasih naik 2.000, dia beli 2.500. Bertong sama dia makan. Yang penting tong tahan DP harga. Karena ada orang takutnya ada bahan baku. Itu bukan tuh bilang oh ini pasar bebas. Nyanda yang nakal ini pedagang tengah. Makanya pemerintah, saya dengan Ibu Cep sudah bersepakat untuk kita akan bentuk badan usaha milik daerah. Kita kasih modal kerjasama dengan investor, tahan harga terendah cengkeh dan kopra. Harus dipatok. Kopra tidak boleh kurang dari 600.000, cengkeh tidak boleh kurang dari 75.000 supaya rakyat tidak merugi. Jadi kalau dia naik sampai 100 lepas di pasar bebas. Kopra kalau dia lebih dari 600 lepas. Tapi kalau dia turun dari situ, pemerintah daerah beli lewat badan usahanya. Begitu. Begitu. Ada 2 cara. Boleh ngoni langsung jual atau ngoni ambil resi gudang. Ngoni cuma titip dan ngoni tunggu nanti harga naik. Ngoni cuma pinjam doi. Boleh. Ada 2 cara. Itu aman. Orang ini tahu tuh cara begitu. Bukan terus bilang oh ganti jokot dan tanaman poki-poki. Ingat loh, cengkeh dan kopra itu, cengkeh dan kelapa itu lambang kejayaan orang Sulawesi Utara. Nilai historinya yang harus diingat, nilai adatnya harus diingat. Itu yang perlu diingat. Tidak hanya pada nilai ekonominya. Makanya ngeri kita kalau mau bilang bahwa karena cengkeh sudah bukan lagi sebagai komoditi unggulan, maka ganti jadi tanaman lain. DP bahasa lain, potong jatuh cengkeh. Jangan, kita dengan Ibu Teti akan jamin penghuni. Jangan, orang akan jamin penghuni. Yang penting kasih jadi Pak orang. Makanya Pak kuat. Ini cara bilang ini bahan kampanye. Dan ngoni yang datang ini cuma 10% dari penduduk yang bapilih di wilayah sini. Jadi ngoni yang kampanye pada orang. Kita kasih tahu ini supaya ngoni jadi jurkam.
Karena orang ini datang kemari cuma 2 tompe modal, karakter dalam memimpin. Makanya kita ada Ibu Teti selaku atur. Anak kalau jadi gubernur, anak urusan cari doi. Yakinkan presiden dengan para menteri, cari investor. Bawa dia doi, kita ambil untuk bagi para rakyat. Pak. Gitu. Iya. Jangan tuh wakil gubernur ke Jakarta baku iko, dan sekro baku iko. Gubernur ke Amerika baku iko. Kok siapa yang urus rakyat kalau mau iko baku iko? Nyanda, kita bilang nyanda, karena iko pangana. Wakil tugasnya 4, membantu tugas gubernur. Kedua, menjalankan yang ditugaskan. Ketiga, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan. Keempat, memberikan masukan-masukan yang konstruktif tentang kepentingan rakyat kepada gubernur untuk segera ditindaklanjuti. Itu tugas daripada, bukan baik ekor ke Amerika baku iko, ke Eropa baku iko. Ya apa ngana ekor so? Ya enggak, jangan bawa apa kita. Ngana lepas pak kita, ngana kasih spray pak kita. Kita mau keliling di 4.761 dusun dan lingkungan. Ada 1.839 desa dan kelurahan, ada 171 kecamatan, 11 kabupaten dan 4 kota yang ada di luasan Sulawesi Utara, 14.000 km persegi dengan panjang pantai 1.837 kilo. Pulaunya ada kurang lebih 332. Dengan etniknya ada 15, bahasanya kurang lebih ada 23. Lapas pak kita, nanti kita yang datang kemari semua. Kita mau cari tahu apa rakyat menderita, kemudian kita susun cara penyelesaian, kita serahkan pengana, putuskan, usir tu dinas, nanti kita ikut di belakang pada orang. Selesaikan urusan rakyat, begitu. Begitu. Jadi so paham semua ini apa yang saya bilang, semangat Kalau mau dirasa kita dan dia kelakuannya tidak bagus dan caranya tidak bagus, orang konsepnya tidak bagus, jangan pilih pak orang. Tapi kalau mau dirasa apa yang orang sampaikan ini dan orang cara bagus, maka jadikanlah kabar gembira kepada keluarga yang tidak pernah dapat dengar apa yang orang sampaikan ini. Kita orang manusia ini hanya mengira-ngira, orang tidak ada kekuatan kecuali selalu berharap tentang topangan daripada kekuatan Tuhan. Orang ini tidak ada apa-apa. Orang itu menjadi pemimpin tentunya hanya satu yang harus orang pegang, siap menahan lapar asal rakyat kenyang, dan siap menahan ngantuk asalkan rakyat tidur nyenyak. Beda ya? Siap orang. Dan orang selalu berharap doa kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang paling baik kecuali doa. Dan jikalau Tuhan menerima doa, tidak ada satu makhluk pun yang akan mampu menghalanginya. Satu lagu dari Ademana Hutu tahun 78 pada album Virgo, lagu yang ke-9, Tuhan. C. Ya. Ini lagu biar orang muslim jadikan tidak apa-apa. Lagu ini liriknya, penggantiannya sama dengan lagu Limbo pada album pertamanya Tuhan. Cuma dia menggunakan nada minor, ini menggunakan nada solo biasa kunci D. Kamu
Sulawesi Utara. Semoga Tuhan mengijabah atas keluhan daripada rakyat Sulawesi Utara untuk mendapatkan pemimpin yang lebih bijaksana, yang lebih adil, jujur, dan transparan kepada masyarakat. Hanya Tuhan yang mengetahui, dan hanya Tuhan yang dapat memberikan yang terbaik lewat doa-doa yang kita panjatkan. Allah dan tunjukkan akanlah semoga Tuhan selalu mendengarkan doa kita, terutama masyarakat kecil yang membutuhkan pemimpin yang peduli, pemimpin yang mewakili Tuhan di muka bumi. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah